Baik, saudara-saudara semuanya, kita akan membuat proposal skripsi, sistematika proposal skripsi berbasis heading, seperti yang Anda lihat di samping kiri ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang langkah-langkah membuat proposal skripsi yang rapi dan sistematis begitu ya. Jadi ini ada step by step yang telah saya susun di sini ya. Yang pertama yang warna biru, sistematika berbasis heading di MS Word. Jadi Anda harus buat sistematika yang rapi berbasis heading di MS Word tadi seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Kemudian tentunya Anda juga harus melihat buku pedoman skripsi ya. Saya sudah menyiapkan buku pedoman skripsi di kampus kami ini ya. Ada sistematika proposal skripsi dan tesis. Di sini ada bagian awal, bagian inti, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan seterusnya yang tentunya sudah saya buat seperti ini. Nanti kita akan praktek bagaimana caranya dari pertama membuat heading seperti ini, karena pembuatan sistematika berbasis heading itu sangat penting, sangat memudahkan supaya ketika kita akan mencari tulisan kita ada di halaman berapa, ada di bagian apa, tinggal klik di sininya saja, tinggal seperti daftar isi begitu ya. Dan ini juga nantinya bisa langsung berbentuk, bisa membuat daftar isi secara otomatis begitu. Kemudian ya mulai buat proposal ya, dari judul sampai daftar pustaka tadi ya. Kemudian kalau ini aturan di kampus kami ya. Kemudian selanjutnya bimbingan dengan pembimbing proposal. Oke, kita akan langsung pada pembuatan sistematika proposal secara teknis ya. Karena saya akan membuat baru ya, dari awal, maka saya akan membuat dari awal, buat baru ya. Jadi sistematikanya kalau di tempat kami itu begini ya, ada bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan dan seterusnya. Jadi lebih baik sebaiknya dibuat dulu kerangkanya ya. Kita misalkan di sini buat cover dulu lah. Tapi ini tulisan saja ya, cover. Nanti yang pada sesungguhnya adalah tampilan bagaimana Anda menuliskan judul di sini. Ada judulnya, ada biasanya ada logonya, nama identitas Anda, kampus Anda begitu. Kita tulis saja dulu di sini cover karena kita akan membuat sistematika berbasis heading. Kemudian ada halaman judul. Halaman judul itu ya sebenarnya cover juga ya, cuman biasanya yang halaman yang bukan menggunakan kertas buffalo begitu, tapi kertas A4 atau F4 seperti biasa. Kita buatkan saja di sini misalnya. Kemudian ada halaman judul, setelah itu halaman persetujuan. Halaman persetujuan itu bagaimana Anda mendapatkan tanda tangan dari pembimbing begitu ya. Kemudian ada di sini daftar apa ya? Daftar tabel ya. Daftar isi, daftar tabel begitu. Daftar isi, kemudian daftar tabel. Nah, baru setelah itu masuk ke bagian pendahuluan. Oke. Bagian ini kita masukkan dulu dalam format heading 1 misalkan ya. Kita buat heading 1. Misalkan kita buat heading 1. Ini masih bawaan sistem dari Word-nya. Biasanya standarnya adalah pakai Times New Roman. Anda bisa rubah di sini. Kemudian halaman fontnya ukurannya 12. Kemudian di warna hitam begitu. Ya, biasanya bold begitu ya. Tebal, cetak tebal. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian inti, yaitu terkait dengan biasanya adalah pendahuluan ya. Pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kalau ada manfaat silakan. Kemudian ini sistemnya otomatis tertulis penelation gitu ya. Ini pakainya Word.
English. Saya rubah dulu teman-teman menjadi bahasa Indonesia. Oke. Penelitian. Kemudian setelah itu ada landasan kerangka hipotesis ya. Landasan teori. Kemudian apalagi tadi saya lupa. Kerangka hipotesis, kerangka teori, hipotesis jika ada, jika penelitian kuantitatif. Kemudian ada metode penelitian. Terakhir mungkin daftar pustaka ya. Ini rubah lagi. Oke, sudah sampai daftar pustaka selesai. Nah, untuk yang bagian ini inti ini bisa mungkin menggunakan heading 2. Tadi kan heading 1 ya. Kita heading 2 gitu. Nah, setelah itu seperti tadi kita buat setting awal. Ini 12. Tulis word. Oh, maaf. Sebelum tadi melakukan ini kita harus ini dulu. Kita buat biasanya kan ada penomorannya ya, A begitu ya. Nah, begitu. Oke. Ini kita buat warna hitam dan ini sudah masuk ke heading 2. Oke, ya itu ya. Bisa kita luruskan di sini. Nah, untuk semuanya kita kontrol A saja biar spasinya mungkin 1,5 ya, biasanya 1,5. Kemudian ini sudah menjadi dalam bentuk heading. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, kita klik di sini heading. Nah, ini sudah berbentuk seperti ini. Jadi nanti kalau sini sudah ada isinya, itu kan panjang ya. Jadi Anda bisa klik tinggal di sini. Ini namanya berbasis heading. Ini baru proposal. Nanti kalau sudah berbentuk skripsi yang sesungguhnya, itu sampai panjang sampai ke bawah ini. Ada bab 1, 2, 3, 4, 5 dan masing-masing bab biasanya ada sub-sub bagiannya. Itu kalau dibuat heading yang semacam ini, itu akan lebih sistematis, lebih rapi. Kita akan menjumpai di halaman berapa, di bagian apa, tinggal klik di bagian sini. Inilah pentingnya. Nah, strategi yang seperti ini itu jarang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, oleh beberapa penelitian, oleh beberapa peneliti begitu ya. Padahal ini adalah bagian yang paling penting ya, mirip-mirip dengan layout pada sebuah buku begitu. Jadi ini adalah langkah yang awal. Tinggal nanti ini tinggal Anda enter ya. Tekan kontrol sama enter. Nah, ini sudah ke halaman berikutnya. Ini nanti disesuaikan ya. Cover itu maksudnya ya mulai dari judulnya apa begitu kan. Kemudian di sini nanti ada biasanya ada logo begitu ya. Kemudian ada persyaratan disusun untuk memperoleh gelar dan seterusnya ya. Biasanya ada di buku panduan. Kemudian di sini ada nama Anda ya, nama, name begitu. Kemudian di sini ada identitas kampus, silakan dibuat. Kemudian ini halaman judul juga kontrol enter tadi seperti tadi itu. Di sini ya formatnya biasanya beda-beda ya. Intinya menjelaskan bahwa judul ini atas nama ini telah disetujui oleh pembimbing. Biasanya itu ada pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Silakan bisa dilihat nanti di buku pedoman Anda. Ini halaman maaf ini halaman judul ya. Ini halaman persetujuan. Itu tadi yang saya maksud. Kemudian di sini ada daftar isi begitu kan. Daftar isi. Nah, kalau ini sudah terisi semua ya. Kalau ini sudah terisi semua, maka daftar isi itu enak sekali. Tinggal ini enter, kemudian kita ketik, sebentar ya, lagi loading. Kita ketik reference di sini, kemudian table of content, langsung berbentuk daftar isi di sini begitu ya. Ini sudah muncul. Jadi tinggal nanti dirapikan. Intinya
Ya, ketika Anda sudah membuat membuat seperti ini ya, tinggal diisi pendahuluan dengan narasi Anda begitu ya, narasi yang sudah Anda siapkan begitu, dan seterusnya sampai ke bawah nanti sudah berbentuk heading seperti ini, sehingga Anda tinggal melanjutkan melakukan bimbingan dengan pembimbing skripsi Anda. Oke, itu demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.